Adolf Hitler. Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi Jerman, adalah salah satu diktator paling kuat dan terkenal di abad ke-20. Setelah bertugas dengan militer Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Hitler memanfaatkan kesengsaraan ekonomi, ketidakpuasan rakyat, dan pertikaian politik selama Republik Weimar untuk naik melalui jajaran Partai Nazi. Dalam serangkaian tindakan keji dan kejam, termasuk api Reichstag dan Malam Pisau Ranjang, Hitler mengambil alih kekuasaan absolut di Jerman pada tahun 1933. Invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan pada tahun 1941, pasukan Nazi telah menggunakan taktik militer Blitzkrieg untuk menduduki sebagian besar Eropa. Antisemitisme Hitler yang ganas dan pengejaran obsesif supremasi Arya memicu pembunuhan sekitar 6 juta orang Yahudi bersama dengan korban Holocaust lainnya. Setelah gelombang perang berbalik melawannya, Hitler bunuh diri di bunker Berlin pada bulan April 1945. Kehidupan awal. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau am Inn, sebuah kota kecil Austria dekat perbatasan Austro-Jerman. Setelah ayahnya Alois pensiun sebagai pejabat bea cukai negara, Adolf muda menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria Hulu. Tidak ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai pegawai negeri, ia mulai berjuang di sekolah menengah dan akhirnya putus sekolah. Alois meninggal pada tahun 1903 dan Adolf mengejar mimpinya menjadi seorang seniman, meskipun ia ditolak dari Akademi Seni Rupa Wina. Hitler sempat ingin menjadi seniman. Pada awal 1908, setelah kematian ibunya, Adolf Hitler yang berusia 18 tahun meninggalkan kampung halamannya di provinsi Linz dan pindah ke Wina, ibu kota Kekaisaran Austro-Hungaria yang glamor. Meninggalkan ambisi almarhum ayahnya untuk menjadi pegawai negeri, Hitler melihat Wina sebagai tempat ideal untuk mengejar impian masa mudanya sendiri, yaitu untuk menjadi seorang seniman. Tetapi sementara teman masa kecil Hitler dan teman sekamar barunya, August Kubisek, segera diterima di konservatori untuk belajar musik, Hitler menghabiskan bulan-bulan pertamanya di Wina, tidur larut malam, membuat sketsa dan membaca tumpukan buku. Akademi menilai gambar Hitler tidak memuaskan. Ini adalah salah satu contoh gambar tahun 1906 dari buku sketsa Adolf Hitler. Seperti yang ditulis penulis biografi Volker Ulrich dalam Hitler Sen 1889 sampai 1939, apa yang Kubisek tidak tahu adalah bahwa sebelum pindah ke Wina, Hitler telah ditolak oleh Akademi Seni Rupa kota. Meskipun ia telah lulus ujian awal pada tahun 1907, keterampilan menggambarnya tidak memuaskan. Komite penerimaan memutuskan. Bertahun-tahun kemudian, dalam manifesto autobiografinya, Mein Kampf, Hitler mengklaim bahwa penolakan itu menghantamnya sebagai petir dari biru karena ia begitu yakin akan kesuksesannya. Pada musim gugur 1908, ia kembali mendaftar ke Akademi Seni Rupa dan sekali lagi mereka menolaknya. Dia pindah dari satu kamar sewaan murah ke kamar yang lain, bahkan tinggal di tempat penampungan tunawisma untuk sementara waktu. Kemudian pada tahun 1909, Hitler akhirnya mulai mendapatkan uang dengan membuat lukisan cat minyak dan cat air kecil. Sebagian besar gambar bangunan dan landmark lainnya di Wina yang ia salin dari kartu pos. Dengan menjual lukisan-lukisan ini kepada turis dan penjual bingkai, ia menghasilkan cukup uang untuk pindah dari tempat penampungan tunawisma dan masuk ke rumah pria, di mana ia melukis di siang hari dan terus mempelajari buku-bukunya di malam hari. Di Wina, seniman muda yang frustrasi itu menjadi tertarik pada politik, meskipun Hitler mengklaim dalam Mein Kampf bahwa pandangan antisemitnya terbentuk selama periode ini. Banyak sejarawan meragukan cerita yang disederhanakan ini. Bagaimanapun, Samuel Morgenstern, seorang pemilik toko Yahudi, adalah salah satu pembeli lukisan Hitler yang paling setia di Wina. Tetapi waktunya di Wina memang membentuk pandangan dunia Hitler, terutama kekagumannya terhadap wali kota saat itu, Karl Lueger, yang dikenal karena retorika antisemitnya serta keterampilan berpidato. Hitler pindah ke Munich. Dalam foto ini terlihat Adolf Hitler yang paling kiri berfoto dengan rekan-rekan resimen cadangan Bavaria ke-16 di Prancis 1916. Hitler melanjutkan karya seninya setelah pindah ke Munich pada Mei 1913, menjual pemandangan serupa dari landmark kota di toko-toko dan taman bir. Meskipun ia akhirnya menemukan beberapa pelanggan setia dan kaya yang menugaskan pekerjaan darinya. Kemajuannya terhenti pada Januari 1914 ketika polisi Munich melacaknya karena kegagalannya mendaftar untuk wajib militer di Linz. Seperti yang dicatat Ulrich, Hitler gagal dalam ujian kebugaran militernya dan dinyatakan oleh penguji tidak cocok untuk tugas tempur dan dukungan. Terlalu lemah, tidak mampu menembakkan senjata.
tapi dia akan mendaftar secara sukarela Agustus itu. Setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, mengakhiri tugasnya sebagai seniman muda yang berjuang. Dalam dekade-dekade berikutnya, tahun-tahun pembentukan Hitler di Wina dan karir seninya yang frustrasi menjadi bagian dari pembuatan mitos oleh Hitler sendiri dan oleh para pengikutnya yang membantu mendorong kenaikan kekuasaannya yang menentukan di Jerman. Sebagai Führer, Hitler mencerca seni modern, menyebutnya sebagai produk bobrok Yahudi dan Bolshevik dan ancaman terhadap identitas nasional Jerman. Pada tahun 1937, Nazi mengumpulkan sekitar 16.000 karya jenis ini dari museum Jerman dan menempatkan ratusan diantaranya dipajang di Munich. Pameran yang dimaksudkan untuk menimbun cemoohan pada para seniman dihadiri oleh sekitar 2 juta orang. Lukisan Hitler. Ini adalah beberapa contoh dari lukisan Hitler. Buku sketsa Adolf Hitler disimpan di arsip KGB, sekarang FSB, di Moskow sejak akhir Perang Dunia Kedua. Hitler pindah ke Wina, Austria pada tahun 1908 dan ditolak oleh Akademi Seni Rupa 2 kali. Ini adalah salah satu dari 2 lukisan cat air yang ditemukan di ruang bawah tanah sebuah yayasan semi publik Iran dan dikaitkan dengan Adolf Hitler. 2 karya seni kecil itu dilukis di Wina pada tahun 1911 atau 1912 ketika calon kepala rezim Nazi sedang mencari karir artistik. Lukisan ini menunjukkan sebuah jalan di kawasan tua Wina. Hitler melanjutkan karya seninya setelah pindah ke Munich pada Mei 1913, menjual pemandangan landmark kota di toko-toko dan taman bir. Cat air karya Hitler ini menggambarkan halaman tempat tinggal lama di Munich. Cat air ini berjudul Ruins of a Cloister in Messines dan bertanggal Desember 1914. Karya ini direproduksi dalam buku meja kopi tentang Hitler yang diterbitkan selama Reich ketiga. Jutaan eksemplar diantaranya dicetak. Pada tahun 1938, Hitler telah memutuskan untuk melarang reproduksi lukisannya. Rumah dengan pagar putih, sekitar tahun 1914 sampai 1918, Adolf Hitler. Cat air ini, Blumenstillleben, termasuk di antara koleksi karya Hitler yang dijual oleh sebuah rumah lelang di Nuremberg seharga sekitar $450.000 pada bulan Juni 2015. Jerman tidak memiliki batasan pada penjualan karya seni Hitler selama potongan-potongan itu tidak menunjukkan simbol Nazi. Cat air ini, Prague in the Fog, ada dalam koleksi yang dijual di lelang Nuremberg 2015. Kalkbrennerei atau Kilen Kapur adalah bagian dari koleksi lelang Nuremberg. Hitler diduga mengumpulkan dan menghancurkan lukisannya ketika dia berkuasa, tetapi beberapa ratus diketahui selamat, termasuk karya ini, Tank Battleground, tertanggal 1916. Adapun seni Hitler sendiri, ia diduga memiliki lukisannya dikumpulkan dan dihancurkan ketika ia berkuasa, tetapi beberapa ratus diketahui selamat, termasuk 4 cat air yang disita oleh militer Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Meskipun legal di Jerman untuk menjual lukisan karya Hitler selama tidak mengandung simbol Nazi, karya-karya yang dikaitkan dengannya dapat menimbulkan kontroversi ketika dijual. Pada tahun 2015, 14 lukisan dan gambar karya Hitler terjual sekitar $450.000 dalam lelang di Nuremberg. Rumah lelang membela penjualan dengan alasan lukisan-lukisan itu memiliki kepentingan historis. Pada Januari 2019, polisi Jerman menggerebek rumah lelang Schloss Berlin dan menyita 3 cat air yang dikatakan dilukis oleh Hitler saat dia tinggal di Munich. Meskipun harga awal untuk lukisan-lukisan itu ditetapkan sebesar €4.000 atau sekitar $4.500, pihak berwenang menduga itu adalah pemalsuan. Kurang dari sebulan kemudian, juga di Nuremberg, 5 lukisan yang dikaitkan dengan Hitler gagal terjual karena masalah penipuan serupa. Stefan Klingen dari Institut Pusat Sejarah Seni di Munich mengatakan kepada Guardian pada saat itu bahwa keaslian sangat sulit untuk diverifikasi dalam kasus karya Hitler. Ini karena gaya Hitler adalah amatir yang cukup ambisius, kata Klingen, membuat lukisannya tidak mungkin dibedakan dari ratusan ribu karya serupa dari periode waktu yang sama. Setelah ibunya, Clara, meninggal pada tahun 1908, Hitler pindah ke Wina, di mana ia menyatukan lukisan pemandangan dan monumen hidup dan menjual gambar-gambarnya. Kesepian, terisolasi, dan pembaca yang rakus, Hitler menjadi tertarik pada politik selama tahun-tahun di Wina dan mengembangkan banyak ide yang akan membentuk ideologi Nazi. Karir militer Adolf Hitler. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich di negara bagian Bavaria, Jerman. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada musim panas berikutnya, ia berhasil mengajukan petisi kepada Raja Bavaria untuk diizinkan menjadi sukarelawan di resimen infanteri cadangan. Dikerahkan pada Oktober 1914 di Belgia, Hitler bertugas sepanjang perang besar dan memenangkan 2 penghargaan untuk keberanian, termasuk Iron Cross First Class yang langka yang ia kenakan sampai akhir hayatnya. Hitler terluka 2 kali selama konflik.
dia dipukul di kaki selama pertempuran Somme pada tahun 1916 dan untuk sementara dibutakan oleh serangan gas Inggris di dekat Ypres pada tahun 1918. Sebulan kemudian dia memulihkan diri di sebuah rumah sakit di Spacewalk Timur Laut Berlin ketika berita gencatan senjata dan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama tiba. Seperti banyak orang Jerman, Hitler menjadi percaya bahwa kekalahan yang menghancurkan negara itu dapat dikaitkan bukan dengan sekutu, tetapi karena pengkhianat patriotik yang tidak memadai di dalam negeri. Sebuah mitos yang akan merusak Republik Weimar pasca perang dan mengatur panggung untuk kebangkitan Hitler, Partai Nazi. Setelah Hitler kembali ke Munich pada akhir 1918, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman yang kecil, yang bertujuan untuk menyatukan kepentingan kelas pekerja dengan nasionalisme Jerman yang kuat. Energi pidato dan karismatiknya yang terampil membantu mendorongnya kejajaran partai. Dan pada tahun 1920, ia meninggalkan tentara dan mengambil alih upaya propagandanya. Dalam salah satu pukulan jenius propaganda Hitler, Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman yang baru berganti nama atau Partai Nazi mengadopsi versi swastika, yaitu simbol suci kuno, Hindu, Jainisme, dan Buddha sebagai lambangnya. Dicetak dalam lingkaran putih dengan latar belakang merah. Swastika Hitler akan mengambil kekuatan simbolis yang menakutkan di tahun-tahun mendatang. Pada akhir 1921, Hitler memimpin Partai Nazi yang sedang tumbuh, memanfaatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap Republik Weimar dan ketentuan Perjanjian Versailles yang menghukum. Banyak mantan perwira militer yang tidak puas di Munich akan bergabung dengan Nazi, terutama Ernst Röhm yang merekrut regu lengan kuat yang dikenal sebagai Sturmabteilung SA, yang digunakan Hitler untuk melindungi pertemuan partai dan menyerang lawan. Bierholplatz pada malam hari tanggal 8 November 1923, anggota SA dan yang lainnya memaksa masuk ke aula bir besar di mana pemimpin sayap kanan lainnya berbicara kepada orang banyak. Memegang pistol, Hitler memproklamasikan awal revolusi nasional dan memimpin demonstran ke pusat kota Munich, di mana mereka terlibat baku tembak dengan polisi. Hitler melarikan diri dengan cepat, tetapi dia dan para pemimpin pemberontak lainnya kemudian ditangkap. Meskipun gagal secara spektakuler, Bierholplatz menetapkan Hitler sebagai tokoh nasional dan di mata banyak orang sebagai pahlawan nasionalisme sayap kanan. Mein Kampf diadili karena pengkhianatan. Hitler dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, tetapi hanya akan menjalani 9 bulan dalam kenyamanan relatif Kastil Lemberg. Selama periode ini, ia mulai mendikte buku yang akan menjadi Mein Kampf atau Perjuanganku, volume pertama, yang diterbitkan pada tahun 1925. Di dalamnya, Hitler memperluas pandangan nasionalistis dan antisemit yang mulai ia kembangkan di Wina pada awal usia 20-an. Dan menyusun rencana untuk Jerman dan dunia yang ia coba ciptakan ketika ia berkuasa. Ketika Hitler menyelesaikan volume kedua Mein Kampf setelah pembebasannya, sambil bersantai di desa pegunungan Berchtesgaden, buku ini terjual dengan sederhana pada awalnya, tetapi dengan naiknya Hitler, buku ini menjadi buku terlaris Jerman setelah Alkitab. Pada tahun 1940, terjual sekitar 6 juta kopi di sana. Buku kedua Hitler, The Schwarzbuch, ditulis pada tahun 1928 dan berisi pemikirannya tentang kebijakan luar negeri. Itu tidak diterbitkan dalam hidupnya karena penjualan awal yang buruk dari Mein Kampf. Terjemahan bahasa Inggris pertama dari The Schwarzbuch tidak muncul sampai tahun 1965 dan diterbitkan dengan judul Hitler's Secret Book. Terobsesi dengan ras dan gagasan kemurnian etnis, Hitler melihat tatanan alam yang menempatkan apa yang disebut ras Arya di puncak. Baginya, persatuan Volk atau rakyat Jerman akan menemukan inkarnasinya yang paling sejati, bukan dalam pemerintahan demokratis atau parlementer, tetapi dalam satu pemimpin tertinggi atau Führer. Mein Kampf juga membahas kebutuhan akan Lebensraum atau ruang hidup untuk memenuhi takdirnya. Jerman harus mengambil alih tanah di timur yang sekarang diduduki oleh orang-orang Slavia inferior, termasuk Austria, Cekoslowakia, Polandia, dan Rusia. Schutzstaffel SS. Pada saat Hitler meninggalkan penjara, pemulihan ekonomi telah memulihkan beberapa dukungan populer untuk Republik Weimar, dan dukungan untuk penyebab sayap kanan seperti Nazi tampak memudar. Selama beberapa tahun berikutnya, Hitler meletakkan rendah dan bekerja untuk mengatur kembali dan membentuk kembali Partai Nazi. Dia mendirikan pemuda Hitler untuk mengorganisir anak-anak muda dan menciptakan Schutzstaffel SS sebagai alternatif yang lebih dapat diandalkan untuk SA. Anggota SS mengenakan seragam hitam dan bersumpah setia kepada Hitler. Setelah tahun 1929, di bawah kepemimpinan Heinrich Himmler, SS akan berkembang dari kelompok sekitar 200 orang menjadi kekuatan yang akan mendominasi Jerman dan meneror seluruh wilayah Eropa yang diduduki selama Perang Dunia Kedua. Eva Braun. Hitler menghabiskan sebagian besar waktunya di Berchtesgaden selama tahun-tahun ini, dan saudara tirinya, Angela Raubal, dan kedua putrinya sering bergabung dengannya. Setelah Hitler menjadi tergila-gila dengan keponakannya yang cantik berambut pirang, Geli Raubal, kecemburuan posesifnya tampak membuatnya bunuh diri pada tahun 1931. Hancur oleh kehilangan itu, Hitler
akan menganggap Gelly satu-satunya hubungan cinta sejati dalam hidupnya. Dia segera memulai hubungan panjang dengan Eva Braun, seorang asisten toko dari Munich, tetapi menolak untuk menikahinya. Depresi besar di seluruh dunia yang dimulai pada tahun 1929 kembali mengancam stabilitas Republik Weimar. Bertekad untuk mencapai kekuasaan politik untuk mempengaruhi revolusinya, Hitler membangun dukungan Nazi di kalangan konservatif Jerman, termasuk tentara, bisnis, dan pemimpin industri. Reich ketiga. Pada tahun 1932, Hitler mencalonkan diri melawan pahlawan perang Paul von Hindenburg untuk presiden dan menerima 36,8% suara. Dengan pemerintah dalam kekacauan, 3 kanselir berturut-turut gagal mempertahankan kontrol. Dan pada akhir Januari 1933, Hindenburg menunjuk Hitler yang baru berusia 43 tahun sebagai kanselir, mengakhiri kebangkitan yang menakjubkan dari seorang pemimpin yang tidak mungkin. 30 Januari 1933 menandai kelahiran Reich ketiga, atau sebagaimana Nazi menyebutnya Reich 1000 tahun, setelah Hitler membual bahwa itu akan bertahan selama 1 milenium. Kebakaran Reichstag. Meskipun Nazi tidak pernah mencapai lebih dari 37% suara pada puncak popularitas mereka pada tahun 1932, Hitler mampu merebut kekuasaan absolut di Jerman, sebagian besar karena perpecahan dan kelambanan di antara mayoritas yang menentang Nazisme. Setelah kebakaran hebat di gedung parlemen Jerman, Reichstag, pada Februari 1933, mungkin karya seorang komunis Belanda, meskipun bukti kemudian menunjukkan Nazi membakar Reichstag sendiri. Hitler punya alasan untuk meningkatkan penindasan politik dan kekerasan terhadap lawan-lawannya. Pada tanggal 23 Maret, Reichstag mengesahkan undang-undang pengaktifan, memberikan kekuasaan penuh kepada Hitler, dan merayakan penyatuan sosialisme nasional dengan pendirian Jerman lama, yaitu Hindenburg. Pada bulan Juli itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa Partai Nazi merupakan satu-satunya partai politik di Jerman, dan dalam beberapa bulan, semua partai non-Nazi, serikat pekerja, dan organisasi lainnya tidak ada lagi. Kekuatan otokratisnya sekarang aman di Jerman. Hitler mengalihkan pandangannya ke seluruh Eropa. Pada tahun 1933, Jerman terisolasi secara diplomatis dengan militer yang lemah dan tetangga yang bermusuhan, Prancis dan Polandia. Dalam pidatonya yang terkenal pada Mei 1933, Hitler dengan nada damai dan mengejutkan mengklaim Jerman mendukung perlucutan senjata dan perdamaian. Namun, di balik strategi peredaan ini, dominasi dan ekspansi Volk tetap menjadi tujuan utama Hitler. Pada awal tahun berikutnya, ia telah menarik Jerman dari Liga Bangsa-Bangsa dan mulai memiliterisasi negara itu untuk mengantisipasi rencananya untuk penaklukan teritorial. Malam Pisau Panjang. Pada tanggal 29 Juni 1934, Malam Pisau Panjang yang terkenal, Hitler membunuh Rom, mantan kanselir Kurt von Schleicher, dari ratusan anggota bermasalah lainnya dari partainya sendiri, khususnya anggota SA yang bermasalah. Ketika Hindenburg yang berusia 86 tahun meninggal pada 2 Agustus, para pemimpin militer setuju untuk menggabungkan kepresidenan dan kanselir menjadi satu posisi, yang berarti Hitler akan memimpin semua angkatan bersenjata Reich. Di Jerman, pemimpin Nazi Adolf Hitler memerintahkan pembersihan berdarah partai politiknya sendiri, membunuh ratusan Nazi yang dia yakini berpotensi menjadi musuh politik di masa depan. Pemimpinan pasukan tempur Nazi atau SA yang 4 juta anggotanya telah membantu membawa Hitler ke tampuk kekuasaan pada awal 1930-an, secara khusus menjadi sasaran. Hitler khawatir bahwa beberapa pengikutnya telah menganggap propaganda sosialisme nasional awalnya terlalu serius dan dengan demikian dapat mengkompromikan rencananya untuk menekan hak-hak pekerja dengan imbalan industri Jerman yang membuat negara itu siap perang. Pada awal 1920-an, jajaran partai Nazi Hitler membengkak dengan orang-orang Jerman yang kesal yang bersimpati dengan kebencian pahit partai terhadap pemerintah demokratis Jerman, politik kiri, dan Yahudi. Pada November 1923, setelah pemerintah Jerman melanjutkan pembayaran pampasan perang ke Inggris dan Prancis, Nazi meluncurkan Beerholzputsch, upaya pertama mereka untuk merebut pemerintah Jerman dengan paksa. Hitler berharap bahwa revolusi nasionalisme di Bavaria akan menyebar ke tentara Jerman yang tidak puas, yang pada gilirannya akan menjatuhkan pemerintah di Berlin. Namun, pemberontakan segera ditekan, dan Hitler ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena pengkhianatan tingkat tinggi. Dikirim ke penjara Landsberg, ia menghabiskan waktunya mendiktekan autobiografinya, Mein Kampf, dan mengerjakan keterampilan berpidato. Setelah 9 bulan di penjara, tekanan politik dari pendukung partai Nazi memaksanya dibebaskan. Setelah beberapa tahun berikutnya, Hitler dan pemimpin Nazi terkemuka lainnya mereorganisasi partai mereka sebagai gerakan massa fanatik. Pada tahun 1932, Presiden Paul von Hindenburg memenangkan pemilihan atas Hitler, tetapi pada bulan Januari 1933, ia menunjuk kanselir Hitler,
berharap bahwa pemimpin Nazi yang kuat dapat dibawa ke tumit sebagai anggota kabinet presiden. Namun, Hindenburg meremehkan keberanian politik Hitler, dan salah satu tindakan pertama kanselir baru adalah menggunakan pembakaran gedung Reichstag sebagai dalih untuk mengadakan pemilihan umum. Polisi di bawah Nazi Hermann Göring menekan banyak oposisi partai sebelum pemilihan. Partai Nazi bergabung dengan Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP) untuk mendapatkan mayoritas pekerja di Reichstag. Tak lama setelah itu, Hitler mengambil kekuasaan absolut melalui Enabling Acts. Pada tahun 1934, Hindenburg meninggal, dan sisa-sisa terakhir pemerintahan demokratis Jerman dibongkar, meninggalkan Hitler satu-satunya penguasa bangsa yang berniat perang dan genosida. Penganiayaan terhadap orang Yahudi. Pada tanggal 15 September 1935, pengesahan Undang-Undang Nuremberg mencabut kewarganegaraan Jerman orang Yahudi dan melarang mereka menikah atau berhubungan dengan orang-orang berdarah Jerman atau sedarah. Meskipun Nazi berusaha mengecilkan penganiayaannya terhadap orang Yahudi untuk memenangkan komunitas internasional selama Olimpiade Berlin 1936, di mana atlet Yahudi Jerman tidak diizinkan untuk bertanding. Dekret tambahan selama beberapa tahun berikutnya mencabut hak orang Yahudi dan merampas hak-hak politik dan sipil mereka. Selain antisemitisme yang meluas, pemerintah Hitler juga berusaha untuk membangun dominasi budaya Nazisme dengan membakar buku, memaksa surat kabar keluar dari bisnis, menggunakan radio dan film untuk tujuan propaganda, dan memaksa guru di seluruh sistem pendidikan Jerman untuk bergabung dengan partai. Sebagian besar penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi dan target lainnya terjadi di tangan Gestapo atau Polisi Rahasia Negara, perpanjangan tangan SS yang meluas selama periode ini. Pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada bulan Maret 1936, bertentangan dengan saran para jenderalnya, Hitler memerintahkan pasukan Jerman untuk menduduki kembali tepi kiri Rhine yang demilitarisasi. Selama 2 tahun berikutnya, Jerman menyimpulkan aliansi dengan Italia dan Jepang, mencaplok Austria, dan bergerak melawan Cekoslowakia. Semuanya pada dasarnya tanpa perlawanan dari Inggris Raya, Perancis, atau komunitas internasional lainnya. Begitu dia mengkonfirmasi aliansi dengan Italia dalam apa yang disebut Pakta Baja pada Mei 1939, Hitler kemudian menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Pada tanggal 1 September 1939, pasukan Nazi menginvasi Polandia, akhirnya mendorong Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Pada 22 Mei 1939, Italia dan Jerman menyetujui aliansi militer dan politik, melahirkan secara resmi kekuatan poros yang pada akhirnya akan mencakup Jepang. Mussolini menciptakan julukan Pakta Baja. Ia juga datang dengan metafora poros yang mengikat Roma dan Berlin setelah mempertimbangkan kembali pilihan pertamanya, Pakta Darah, untuk menggambarkan perjanjian bersejarah ini dengan Jerman. Gus melihat kemitraan ini tidak hanya sebagai aliansi defensif, perlindungan dari demokrasi barat, dengan siapa ia mengantisipasi perang, tetapi juga sumber dukungan untuk petualangan Balkannya. Kedua belah pihak takut dan tidak percaya satu sama lain, dan hanya secara samar berbagi rencana perspektif mereka. Hasilnya adalah Italia dan Jerman, alih-alih bertindak serempak, sering bereaksi terhadap aksi militer yang mengendap. Pada bulan September 1940, Pakta Baja akan menjadi Pakta Tripartit dengan Jepang, membentuk konstituen ketiga dari Triad. Blitzkrieg. Setelah memerintahkan pendudukan Norwegia dan Denmark, pada bulan April 1940, Hitler mengadopsi rencana yang diusulkan oleh salah satu jenderalnya untuk menyerang Prancis melalui hutan Ardennes. Serangan Blitzkrieg atau Perang Kilat dimulai pada 10 Mei. Belanda dengan cepat menyerah, diikuti oleh Belgia. Pasukan Jerman berhasil sampai ke Selat Inggris, memaksa pasukan Inggris dan Perancis untuk mengungsi secara massal dari Dunkirk pada akhir Mei. Pada 22 Juni, Perancis terpaksa menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Hitler berharap untuk memaksa Inggris untuk mencari perdamaian juga. Tetapi ketika itu gagal, ia melanjutkan serangannya terhadap negara itu, diikuti oleh invasi ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada bulan Desember itu, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, dan aliansi Jerman dengan Jepang menuntut agar Hitler menyatakan perang terhadap Amerika Serikat juga. Pada saat itu dalam konflik, Hitler mengubah strategi utamanya untuk fokus pada pemecahan aliansi lawan utamanya, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dengan memaksa salah satu dari mereka untuk berdamai dengannya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.